Kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius, kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibutuhkan diganti dengan SGS. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul citra negatif yang masih melekat di mata masyarakat. Ya, Purbaya menegaskan akan dibubarkan institusi Bea Cukai jika masih membiarkan oknum terus merusak citra negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul citra negatif yang masih melekat di mata publik hingga pimpinan negara. Purbaya mengaku bahwa perbaikan institusi tersebut akan menjadi salah satu fokus utamanya dalam 1 tahun ke depan. Dirinya telah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan tanpa gangguan selama 1 tahun. Sebab jika kinerja dan citra Bea Cukai tak diperbaiki, maka instansi Bea Cukai akan menghadapi hukuman yang sangat serius, termasuk kemungkinan pembekuan dan pengalihan tugas kepada perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance atau SGS, seperti pernah terjadi pada era Presiden Soeharto di tahun 1985. Untuk itu Purbaya meminta 16.000 pegawai Bea Cukai harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Purbaya pun memastikan saat ini jajaran Bea Cukai memahami ancaman hukuman tersebut dan mulai menunjukkan komitmen untuk berubah, termasuk melalui penguatan sistem digital dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengawasan. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibutuhkan diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Purbaya optimistis pembenahan DJBC akan menunjukkan hasil positif pada tahun depan. Mantan Ketua LPS ini menilai penerapan teknologi baru mulai membawa kemajuan yang signifikan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan membiarkan insentif untuk sektor otomotif di tahun depan. Pemerintah menegaskan industri otomotif dalam negeri saat ini sudah cukup kuat. Insentif untuk sektor otomotif yang ditunggu pelaku industri dan masyarakat dipastikan tak bakal cair tahun depan. Tidak pemberian insentif bagi sektor otomotif tersebut disampaikan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, langkah pemerintah yang tidak memberikan insentif dikarenakan industri otomotif dalam negeri saat ini sudah cukup kuat. Terlebih saat ini penjualan banyak didukung pameran otomotif berskala nasional maupun internasional. Atas dasar tersebut, penjualan otomotif belum dirasa perlu memperoleh dukungan kebijakan fiskal pemerintah melalui insentif. Meski demikian, Erlangga tak memungkiri jika pemerintah tengah mengkaji insentif untuk produk otomotif, namun sejauh ini belum ada keputusan. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, masih dari industri otomotif, pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyayangkan tidak adanya pemberian insentif bagi industri otomotif di tahun depan. Pasalnya pemberian insentif dirancang untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri. Menpora menilai keputusan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menegaskan tidak ada insentif bagi industri otomotif pada tahun depan sebagai langkah yang terlalu terburu-buru lantaran pihaknya masih melakukan kajian. Langkah tersebut juga berpotensi menghambat geliat sektor manufaktur yang berupaya untuk bangkit. Di Kemenperin sendiri belum selesai melakukan kajian, merumuskan insentif untuk otomotif. Baik itu kemungkinan insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperkuat daya beli atau kepada produsen yang juga sama-sama nanti bisa meningkatkan pasar dari otomotif yang sekarang sedang lesu. Itu kan sekarang sedang dirumuskan oleh kita, dan kalau kita merumuskan kan mudah-mudahan ya lebih precise, lebih detail. Kita juga lihat cost and benefitnya ya, untuk negara.
Pemirsa, industri otomotif nasional memastikan dukungannya terkait pencapaian Net Zero Emission atau NZE pada 2060 dengan menghadirkan kendaraan yang ramah lingkungan. Pelaku industri optimistis kehadiran kendaraan ramah lingkungan mampu meningkatkan nilai penjualan di akhir tahun. Industri otomotif memastikan komitmennya dalam mendukung Net Zero Emission atau NZE 2060. Salah satunya dengan menghadirkan sejumlah produk ramah lingkungan seperti kendaraan hybrid yang diharapkan mampu mengurangi emisi karbon dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Marketing Director PT Toyota Astra Motor, Jeff Hernando Demeli berharap komitmen industri otomotif yang menghadirkan kendaraan ramah lingkungan mampu meningkatkan nilai penjualan di akhir tahun. Terlebih pada awal tahun, penjualan industri otomotif nasional sempat terkoreksi. Musuh kita bersama itu kan sebenarnya karbon. Toyota juga melihat bahwa ini isunya adalah isu bersama, isu humankind lah. Ya, karena kita tahu bahwa global warming kan menjadi isu bersama. Nah, karena itu sesuai dengan komitmen Toyota sebagai pemain prinsipal otomotif salah satu yang terbesar di dunia, kita harusnya berkontribusi. Dan strategi yang dipilih adalah multi pathway. Kenapa multi pathway? Karena kita percaya bahwa mobility for all. Para pelaku industri otomotif berharap kebijakan pemerintah mampu mendukung sektor industri dan penjualan otomotif dalam negeri. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan menambah kuota LPG bersubsidi 3 kg sebesar 350.000 metrik ton untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan saat Natal dan Tahun Baru. Bahlil menekankan penambahan kuota LPG tidak akan menambah beban APBN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan menambah kuota LPG bersubsidi 3 kg sebesar 350.000 metrik ton dari pagu APBN yang sebelumnya mencapai 8,16 juta ton. Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan saat perayaan Natal dan Tahun Baru sehingga pasokan dipastikan aman dan terkendali. Bahlil menjelaskan bahwa penambahan kuota LPG tersebut tidak akan menambah beban APBN karena harga ICP dunia saat ini sedang turun atau berada di bawah asumsi APBN 2025. Adapun alokasi subsidi LPG dalam APBN 2025 mencapai 82 triliun rupiah, namun realisasi anggarannya diperkirakan hanya mencapai 77 hingga 78 triliun rupiah hingga akhir tahun. Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota, di mana kuota kita di dalam APBN itu 8.160.000, kita tambah kurang lebih sekitar 350.000 ton untuk menjaga antisipasi kebutuhan di Natal dan Tahun Baru. Sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru untuk kita semua di 2025 insya Allah clear menyangkut dengan LPG. Jadi penambahan anggaran. Nggak ada penambahan anggaran karena harga ICP dunia itu turun. Karena alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan 82 triliun. Sementara realisasi dengan menambah 350.000 ton itu nggak sampai di 80 triliun, hanya sekitar 77-78 triliun. Terkait rencana pengetatan distribusi LPG melalui skema digital tracking, Bahlil menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum final, termasuk siapa saja yang akan menjadi sasaran penerima. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi, IDX Channel. Pemirsa, PT Kilang Pertamina Internasional akan terus mengoperasikan 6 unit kilang yang dimiliki guna mendukung Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada periode November hingga Desember, Kilang Pertamina Internasional akan memproduksi BBM dengan total sekitar 42,6 juta barel. PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI memastikan akan terus mengoperasikan 6 unit kilang yang dimiliki dalam mendukung berjalannya Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. PJS Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Mila Suciani menyebut, pada November hingga Desember 2025 pihaknya akan memproduksi BBM dengan total sekitar 42,6 juta barel yang terdiri dari BBM jenis gasoil atau solar, gasolin atau bensin, dan aftur.
Untuk November, perusahaan menargetkan produksi sebesar 10,7 juta barel untuk gasoil, 8 juta barel untuk gasolin, dan 2,2 juta barel untuk aftur. Sementara pada Desember terdapat peningkatan produksi untuk gasolin menjadi sekitar 11,5 juta barel. Kilang Pertamina Internasional terus berkomitmen untuk menjaga kualitas seluruh produk yang diolah sehingga BBM yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan. Di Indonesia itu ada 6 kilang sekarang, ada di Dumai, Pelaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kasim. Dan tentu saja dalam rangka Satgas Nataru, kilang juga mendukung suksesnya Satgas dengan memastikan operasional kilang berjalan dengan optimal. Jadi kita memastikan produk yang kita hasilkan dari kilang sesuai dalam artian sesuai dalam jumlah dan juga kualitasnya. Dari sisi pasokan minyak mentah, PT Kilang Pertamina Internasional memastikan ketersediaan stok minyak mentah sekitar 15 hari untuk diolah menjadi berbagai produk BBM dan non-BBM. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.